Minotaur Novo. Ataupun kalau dia mau pindah ke dekat-dekat Minotaur Power pun bisa. Kalau mereka mau pindah ya, tapi kalau kita ngelihat dari BTR kayaknya mereka bakal tetap turun menuju ke arah farmnya. Novo akan ditinggalkan oleh BTR, mungkin ada tim lain yang mau mengisi ke arah farmnya. Karena gue ngeliat udah mulai ada pergerakan dari DS yang menuju ke arah Novo, sementara dari tim-tim lain seperti DX, The Xavier mereka bakal menuju ke arah Pochinki, Zeus, dan juga wah ada tim yang udah mulai bentrok loh. Gue ngeliat ada Zeus yang udah menuju ke arah SMB. Oh, RC-nya nggak jadi cuy. Gue kira RC-nya jadi ke arah SMB. Ternyata RC-nya mungkin ke arah Verifier. Tapi bentrok sudah mulai terjadi di sekitar shelter di mana Zeus harusnya kehilangan satu pemain mereka dan Circle menuju ke arah sebelah kanan. Iya, kita bakal lihat juga dari BTR akhirnya nggak berpindah, tetap di farm kali ini dan mungkin akan mengutamakan main cepat ya. Main cepat di daerah farm. Dan dekat dengan mereka juga ada tim DS dari Korea dan kita bakal lihat mungkin ada clash-clash kecil yang akan terjadi di awal permainan. Sementara itu tim-tim lain yang sisi kiri lumayan berdekatan. Ada RC, ada juga A1 yang mungkin bisa saling melihat dan saling beradu tembak di awal permainan. Tapi tim-tim lain so far so good, tidak ada yang sampai tumbang. Iya, ini kayaknya akan sedikit bermain tempo untuk di match yang pertama. Baru ada satu penculikan doang di awal-awal, 2 penculikan bahkan. Karena harusnya 64 live, tapi kali ini ada 62 live. Dan ternyata Reject yang sudah mulai bertemu dengan Ewan. Ada Dante tadi yang sudah mulai terspot di sekitar rumah 12, tapi di arah yang lain ini dia. Replay di mana Zeus mendapatkan kill pertama mereka. Ternyata Zeus yang dapetin kill, bukan Zeus yang kehilangan pemain. Iya, kita bakal di awal tampaknya sedikit clash kecil terjadi scrambling di awal-awal permainan. Kita bakal tinggi juga dari tim RC ya. Tampaknya mereka sudah pengen coba nge-push juga ke arah Dante dan Ewan yang lainnya untuk coba menguasai area-area sekitar ini. Dan ini game pertama, tapi dengan arah pesawat yang begitu pelit, membuat banyak banget tim yang terpaksa clash di awal pertandingan. Dan juga awal dari perjalanan mereka. Betul, dan tentunya Flo, sebelum kita ngelihat fight yang lebih jelas lagi, yang lebih seru lagi, gue pengen ngingetin bahwa acara ini disponsori oleh GWB. GWB adalah Gaming Without Border yang mempunyai misi kemanusiaan untuk mengadakan donasi untuk menyembuhkan dunia. Asik, bahasanya bagus kan? Menyembuhkan dunia dari COVID-19. Makanya mereka menggelar turnamen seperti ini. Dan buat teman-teman nih yang pengen berdonasi, kalian bisa langsung. Ini bisa dibilang menjadi salah satu tolak ukur juga ya buat BTR menguji seberapa siap mereka. Mungkin nggak untuk sekarang, tapi mungkin untuk next PMPL-nya. Karena yang paling dekat di Indonesia kan sekarang adalah PMPL Indonesia Season 4 yang akan berjalan di Agustus nanti di tanggal. Kalian tunggu aja informasi lebih lanjutnya di PUBG.Sport.id. PHP pasanya ya. Gue padahal udah penasaran juga. Pasta aku tahu. Kalau gue bocorin, karir gue bisa raib, Pak. Nggak bisa ya kalau gue bocorin tiba-tiba. Tapi ya kita jadi gini Flo ya, kita melihat juga apa tuh? Jadi rasanya begini ya, kayak misal lagi nge-cash terus tiba-tiba ada istri ngebawain makanan, itu rasanya berbeda ternyata ya. Gitu ternyata Pasta ya. Aduh, Pasta sekarang senang banget kayaknya. Back to the game. Dan kali ini kita bakal melihat rotasi dari The Xavier yang sudah mulai melewati rumah dari Ewan. Dante langsung mengusir dengan melakukan spray down ke arah The Xavier. Ada Rebis yang menerima cicilan damage begitu banyak. Betul, dan Rabis langsung cabut kali ini tanpa berlama-lama coba menyelamatkan diri dia dan tampaknya kita bakal dari Rabis kondisinya low banget dan dia perlu berhati-hati jangan sampai terkena peluru lagi. So far itu bakal pindah ke ini juga ke arah tim Yala yang sudah menyebar juga di kurang lebih center dari zonanya, ini dekat dengan area Cukungan Dewa dan sudah mengambil compoundnya dan sudah menyebar ke beberapa titik yang berbeda memastikan tidak ada yang bisa nabrak dengan free ke arah mereka. Ya tapi kalau lo perhatiin kayaknya rata-rata tim ya untuk di PMWI sekarang itu mereka mainnya center semua loh. Apakah ini emang udah bisa dibilang metanya PMGC banget nih di area East terutama di tim-tim saya ataupun regional-regional yang bisa masuk di East-nya di bagian timurnya bukan di bagian West-nya. Rata-rata pada mainnya itu di arah center. Yang di arah utara ya mungkin dengan circle kedua kayak gini mungkin yang tersisa hanya Valdus mungkin. Karena kita masih belum melihat lagi update Valdus di posisi mana. Tuh. Kita bakal lihat juga ya dari beberapa tim dengan circle seperti ini kita bakal melihat cukup banyak tim yang mungkin memperebutkan spot-spot ataupun space di dalam area farm dan mungkin ini BTR bakal dalam circle ya udah kita hanya bisa ngelihat fight-nya tuh nanti intense fight-nya di menit-menit ya bukan menit lah circle ke 5 yang menuju ke 6 ngelihat nih. Betul. Kita bakal lihat juga ya dari beberapa tim dengan circle seperti ini kita bakal melihat cukup banyak tim yang mungkin memperebutkan spot-spot ataupun space di dalam area farm dan mungkin ini BTR bakal menemukan beberapa lawan lah untuk fight di early game kali ini. Iya tapi untuk fight-nya kayaknya bakal terjadinya di circle 5 circle 6 seperti yang gue bilang tadi karena
circle seperti ini. Kalau misalkan kita ngelihat ada yang fake mungkin hanya perebutan-perebutan kompon aja. Untuk kompon-kompon yang ada di bagian Betul. tengah circle yang ketiga. Nggak sampai fight-fight gede banget ya. Dan kita bakal lihat dari beberapa tim yang bertanding, apakah sudah mulai rotasi lagi di sini dari tim DS juga bakal bertemu dengan tim Nasr yang kali ini harus kehilangan satu member mereka. Tampaknya dari tim Nasr masuk dalam perangkat atau sebaliknya dari tim DS langsung nubruk ke arah tim Nasr. Lemparan bom dilakukan juga oleh seorang missile, tapi Nasr juga punya satu member yang menjaga sisi jauhnya dan dapat langsung trading 1-for-1 situation kali ini untuk tim Nasr. Tapi lihat dari tim DS tanpa ragu, tanpa takut mereka langsung ngebales juga dan membuat kondisi kembali menuju ke arah mereka. Ya, dan mereka sudah mulai meretake tempat dari arah sniper towernya. Mereka bertahan dengan 4 pemain, sementara Nasr harus kehilangan 2 pemain mereka, bahkan satu sudah turn out. Berarti mereka hanya menyisakan last man standing mereka yang berada di balik sebuah bukit. Dan ini akan ngebuat Nasr kerepotan pastinya untuk di last circle-nya nanti. Bahkan ketika sedang kabur pun akan bertemu dengan tim lain, malah di sisi yang lain akan terjadi pertempuran kembali di mana Yale sudah mulai melakukan push atau mereka yang terkena push. Satu pemain mereka sudah mulai turun dan mengontrol di bagian tangga, mendapatkan satu pemain yang sedang berusaha naik ke bagian atas. Korban berikutnya tapi tidak tumbang, trade knock pun terjadi antara Yale dan juga DRS. Ya, kita bakal juga dari tim DRS tampaknya harus bertahan di bagian atas rumahnya, tapi lemparan bom mulai dilakukan juga oleh seorang bandar. Akankah masuk ke dalam rumahnya? Kita bakal dari seorang bandar mendekat ke dalam rumah dan ternyata bomnya meledak tepat di luar area jendela. Sayang sekali tidak langsung masuk ke dalam rumah dan menumbangkan 2 lawannya. Betul, bahkan satu pemain dari DRS sudah mulai keluar bermain di arah broken wall, mencari kesempatan untuk menembak menuju ke arah pemain-pemain Yale yang sudah menuju ke arah kompon mereka. Close combat menuju di arah pintu kali ini, namun Bandar masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout. Satu pemain dari DRS berada di bagian luar, malah dia berhasil mendapatkan satu pemain. Bandar berhasil terknockout, last man standing, namun ada distraction shoot dari bukit belakang ditembakin. Dia nggak sadar ada tim lain yang join the fight dari arah bukit belakang mereka, dan kali ini Yala tidak ingin mengambil resiko. 07 langsung menuju ke bagian dalam, sementara DRS mendapatkan tempat untuk melakukan revive. Tapi sepertinya step sudah mulai terdengar, ada yang lompat dan berhasil diamankan. Namun Yala hanya menyisakan satu pemain terakhir mereka. Tapi dari sumbang terlebih dahulu kita bakal lihat apakah Yala bakal di-push atau enggak. Di-push atau enggak. Tim DS tampaknya juga cukup jauh posisi dan tidak terlalu tergoda untuk mendekatkan diri ke arah ujung circle. Mereka bakal lebih fokus menjaga bukit mereka dengan split yang sudah mereka kuasai kali ini. Bahkan beberapa kendaraan sudah diparkir dengan cukup aman oleh tim DS Gaming. Berpindah sedikit ke arah tim Blacklist dan juga ke arah tim RC yang sekarang mengambil ujung-ujung tebing. Dekat dengan posisi tim Indoprat kita, tim BTR yang kali ini ada 2 member masuk ke zona, 2 member masih harus masuk ke dalam zonanya. Betul, bahkan dari Blacklist kayaknya mereka sadar posisi mereka tidak terlalu enak, langsung naik lagi ke arah Teslanya, menggerakkan dan mencari tempat yang lebih nyaman lagi. Mereka masih bertahan dengan 4 pemain mereka, 3 pemain sudah dikirimkan masuk, sedikit menusuk ke arah playzone-nya, sementara satu pemain mereka dari Black tadi langsung ada yang menuju ke arah sebelah kanan, tapi tapping fire yang begitu bagus, mendapatkan Sera. Ini ngebuat RC harus melakukan reset terlebih dahulu sebelum mereka masuk ke dalam zona yang keempat. Betul, ini mereka masuk dalam zona lumayan sulit karena dekat tengah area mereka cukup banyak tim yang sudah menghinggapi ujung-ujung dari kompon-kompon yang ada ataupun beberapa space-space high ground yang masih ada. Tapi kita bakal lihat dengan masuknya kita ke zona-zona mid game ya. Harusnya kita bakal melihat beberapa tim mulai kehilangan member-member mereka ataupun ada beberapa tim yang dipulangkan secara utuh. Tapi so far so good untuk tim dari BTR ya, di mana mereka belum kehilangan satupun member mereka, bahkan knockout pun gue belum lihat dari tadi. Iya, dari tadi gue perhatiin kill feed, kayaknya BTR belum melakukan fight. Mungkin ini adalah strategi baru mereka Flow untuk menahan tembakan di awal-awal. Mereka lebih bermain objektif, lebih memilih untuk mengamankan tempatnya dulu, baru mereka mengambil fight yang memang diperlukan. Jadi kalau misalkan itu nggak bisa clean untuk mereka mendapatkan sebuah point kill, ya udah mereka hiraukan dulu, mereka bakal ambil fight yang sekiranya akan sangat menguntungkan buat mereka. Betul, hindarin fight early dan lebih fokus ke mid game, ke late game di mana placement point lebih gede. Nah, itu merupakan strategi yang pasti efektif banget, apalagi di game-game awal di mana BTR belum tahu nih pergerakan tim-tim lain bakal seperti apa. Ya, dan gue yakin itu adalah sebuah hal yang susah untuk BTR. Jujur aja menurut gue ya, itu susah karena gameplaynya BTR biasanya barbar. Dibilang pasif enggak, agak pasif tapi dia lebih ke arah agresifnya dari BTR. Kalau yang kita tahu selama ini ya, dengan gameplay BTR yang menahan tembakan saat ini, menurut gue itu habit yang susah untuk mereka sesuaikan, menurut gue ya. Betul, kita bakal sih dari permainan BTR apakah yang mereka sudah siapkan kali ini, tapi kita bakal pindah ke tim i8 Esports di mana mereka bakal fight dengan tim Geek Fam juga. Cukup berdekatan dan kali ini punya angle yang cukup enak, tapi lihat dari tim Geek Fam sudah melakukan smoke setup juga untuk coba mendefend menghadapi tim i8 yang kali ini split 2-2 kiri dan kanan, tapi satu splitter mereka malah knock out. Dan sekarang dari tim Geek Fam yang tadi tertekan bisa mempressure balik terhadap split dari tim i8.
Iya, Smaller Reviews tadi yang berhasil diamankan oleh pemain dari mana tadi? Lupa kan gue, dari Geek Fam. Dari Geek Fam. Dan sekarang dari seorang Sanas yang masih bersembunyi di balik sebuah smoke, ingin mencari informasi tambahan, tidak diberikan ruang gerak yang terlalu banyak untuk i8-nya. Dipantau-pantau lagi dan Blade sudah mulai memasak granat, step terdengar dari arah high ground. Lemparan granat yang masih ditahan, tapi sudah mulai dilancarkan, step terdengar kanan dan kiri akan disandwich dari dua sisi. Blade akan menjadi mimpi buruk karena dua pemain Geek Fam melakukan pick secara bersamaan dan akan ngebuat pemain-pemain i8 yang lain untuk reposisi dan mengamankan posisi mereka. Iya, kita bakal lihat juga dari pergerakan tim AE tampaknya coba untuk pindah posisi kembali. Tapi kadang mereka juga ada Valdus, ada juga tim Zeus. Dan mereka bakal cukup tertekan. Tapi di lain sisi dari MRC bakal bertemu dengan Blacklist Internasional. Yang kali ini punya advantage compound. Menjaga area mereka, tidak membiarkan tim RC bergerak dengan bebas. Bahkan Sarah akan sangat-sangat sulit untuk diselamatkan. Karena knockout position dia ada di balik asap dan juga berada di open field. Zeus Gaming kembali tabrak kali ini menuju ke arah lawannya. Mereka mengambil bagian atas dari rumah jamurnya. Dari tim AIS akan tertekan di bagian bawah dan sini dari seorang IC. Coba untuk mendapatkan seorang Crypto tapi belum berhasil menemukan targetnya secara utuh. M249 di tangan juga, kita bakal tabrak Crypto bakal nge-push atau akan ke IC. Melempar bom ke bagian lantai 1 kali ini. Lemparan bom ke dalam area rumah jamur langsung menumbangkan dua pemain IC. Langsung menumbangkan keseluruhan tim i8 Esports. Wow, itu berarti yang keluar masuk lagi ya. Karena tadi gue ngeliat granatnya itu dilemparnya ke dalam lantai satunya. Terus tiba-tiba dua pemain langsung terpulangkan ke arah lobby. Timing yang begitu bagus pastinya dari seorang IC dan ngebuat tim mereka bertahan dengan jumlah poin kill yang sangat menggelegar. Kita bakal berpindah kali ini menuju ke arah tim DS yang sudah mengamati daerah perbukitan. Udah mulai melakukan setup juga tapi mereka butuh masuk untuk menuju ke bagian zona berikutnya. Gue masih menunggu BTR perang dari tadi loh. Betul, ini BTR bermain lebih santai, tapi baik lagi. BTR itu kalau nyampe late game berempat, itu sering banget mereka chicken ataupun mendapatkan hasil yang luar biasa. Dan kali ini mereka masih cukup oke, posisi mereka juga enak. Cuma PR-nya kalau sampai zona pental ke bagian-bagian high ground, itu baru agak PR untuk tim BTR. Ya, dan kalau kita perhatikan dari Valdus, mereka sudah mulai mengamati pergerakan dari tim DS yang terjebak di bagian satu shake. Sementara Valdus sudah mulai berkumpul, malah fight terjadi di arah yang lain di mana Black berhasil mendapatkan satu pemain dan A1 pun masih berada di bagian luar. Low toss tipis saja dengan menggunakan molotov, dua pemain terbakar. Satu pemain saja ternyata yang terbakar dan kali ini bakal langsung dipush menuju ke bagian dalam. Mencari korban berikutnya, spread to the smoke menuju ke bagian dalam dan berhasil mendapatkan korban berikutnya. Masih ada pemain dari Black Infinity yang berada di bagian luar. Blacklist Internasional yang berada di bagian luar. Kali ini satu pemain terakhir, dua pemain terakhir ternyata yang masih bertahan dan sudah mulai berdansa di balik smoke yang cukup tebal. Dante masih belum bisa mendapatkan pemain-pemain dari Black yang tersisa. Ada spray through the smoke mendapatkan satu dan bahkan Blacklist berhasil meratakan A1 secara utuh ke arah lobby. Betul, dari Blacklist langsung meratakan lawannya, 5 kill dikantongi dan hanya kehilangan satu member mereka. Tapi tampaknya lihat dari seorang IC. Tadi bertemu dengan tim I8, sekarang bertemu dengan Geek Fam. Kali ini dari Geek Fam pengen mengambil rumah jamurnya. Sementara kita bakal dari Nasar dipulangkan ke arah lobby, 11 tim tersisa dan sekarang tinggal 30 player yang bertahan. Tapi IC tidak menjadi salah satu dari mereka karena sudah ditumbangkan juga oleh tim Geek Fam dan tidak ada member-member lain yang dekat dengan area dia untuk menyelamatkan seorang IC. Ya, dan Zeus masih mengirimkan pemain mereka di arah yang lain. Sekalipun mereka kena push, harusnya mereka masih bisa mengamankan placement point mereka karena mereka melakukan setup secara split. Tidak semuanya berkumpul dalam sebuah compound. Dan bahkan di daerah sini nggak hanya dua tim ini yang melakukan perang. Ada tim lain juga, tapping kali ini datang dari arah Godless. Zeus masih memberikan tekanan menuju ke arah Geek Fam. Tapping fire ke arah lantai 2-nya namun masih tercover dengan sangat baik. Dan di arah yang lain, apa yang terjadi dengan Geek? Granat yang membuat knockout temannya sendiri. Iya, mungkin karena ramenya area mereka, banyak asap juga membuat dari tim Geek Fam kehilangan fokus juga. Karena emang rame banget sih posisi mereka. Tapi lain sisi kita lihat dari tim Geek Fam, mereka punya high ground. Memang nggak masuk ke zona, tapi mereka bisa menggunakan advantage high ground mereka untuk bermain lambat. Masuk ke zonanya lambat-lambatin, supaya mereka bisa memaksimalkan advantage mereka terlebih dahulu. Ya, tapi tanpa lo sadarin, tanpa kita sadarin, tiba-tiba BTR sudah mendapatkan 6 poin kill. Tadi gue ngelihat juga mereka berhasil memulangkan satu tim ke arah lobby. Itu kalau nggak salah mid ya? MYTH tadi ya? MYTH. Iya, MYTH, tapi bukan yang dari Thailand ya. Itu mid yang dari, ini Might dari Algeria. Berhasil diratakan oleh Red Alien. Iya, bukan evolusinya apa? Mega ya pas ya? Bukan Mega! Bukan. Itu yang berbeda ya. Kita masih melihat ternyata dari Blacklist memberikan beberapa tekanan ke arah tim The Xavier yang berada di arah open field.
Mereka masih berjuang untuk masuk ke dalam zona dan obstacle yang dipunya oleh The Sapphire juga tidak terlalu banyak. Oh, ini rivalitas lain antara Bigetron dan juga Valdus. Jarak mereka tidak terlalu jauh dan kedua tim ini bermain di pinggir circle. Plus Bigetron belum masuk dalam zona tapi spray down dari seorang Ryzen langsung bergerak seorang Six, malah ternyata Ryzen berhasil diamankan. Respon shoot yang begitu cepat dari seorang Six membuat Ryzen terknockout. Kali ini akan membuat setup dari Valdus akan lebih percaya diri lagi. Betul, jadi better dalam posisi cukup berbahaya menghadapi tim Valdus, tapi Ryzen sudah sentuh juga 6 tim tersisa, 16 yang masih alive, dan dengan zona yang kayak menuju ke arah open field, kita mungkin bakal melihat banyak banget tim terkikis, mungkin menyisakan 4 tim di circle selanjutnya, tapi BTR juga Valdus, posisi mereka 11-12, sama-sama di ujung zona, sama-sama kurang enak juga dibanding tim-tim lain, dan mereka sekarang mau nggak mau harus saling nge-clear. Siapa yang nge-clear akan mendapatkan bagian kanan circle, dengan bebas. Betul, bahkan Liquid pun berusaha untuk mendapatkan beberapa pick tipis menuju ke arah konsep, tapi konsep gila setupnya tebal banget bos, ada 4 smoke yang di pop up di sekitarnya konsep, membuat dia benar-benar menjadi ninja dan gak bisa dilihat oleh Red Aliens. Dan kabar sedikit buruk datang dari BTR karena Zuxi sedang terknockout, meledak bahkan kali ini. Harusnya Bigetron bertahan dengan 3 pemain mereka kalau tadi nggak bisa di revive, sementara kali ini ya nggak bisa. Ternyata Zuxi juga sudah dipulangkan, Tachibana kita sudah mulai menghilang dan kali ini menyisakan Ryzen dan juga Liquid. Wah, tapi dari Valdus langsung motong juga lagi. Tim BTR. Nggak dikasih gerak dengan bebas, tapi Martin ditekan juga. Kali ini oleh seorang Liquid yang tidak terlihat di bagian bebatuan. Granat. Martin harus bertahan juga 2 lawan 2. Lemparan granat. Red zone buatan A dari BTR langsung mengenai ke arah tim Valdus. Martin pun di belakang karena lobby misalkan Gewi dan juga Konsep. Konsep pun lumayan low. Red zone buatan terus berjatuhan terhadap tim Valdus kali ini. Wow, gila men. Granat yang begitu bagus tadi dilemparkan oleh 2 pemain Bigetron yang tersisa dan berhasil memulangkan 2 pemain dari tim Valdus. Gila, ini rivalitas terus-terus terjadi ya di setiap turnamen loh, nggak di SEA, nggak di PMGC, nggak di PMWI, PMWL, Valdus versus Bigetron. Selalu terjadi. Betul. Ini hal yang ini membuat gua kangen. Ini benar-benar dari zaman dulu BTR selalu fight dengan tim Valdus, dan bahkan sampai sekarang kita lihat dari tim BTR juga Valdus sama-sama masuk ke dalam top 5. Saya pride lagi-lagi ya masuk ke dalam top 5 kita. Kita bakal ke ini, kill yang diperoleh juga kayaknya 8 untuk BTR dan juga 10 untuk Valdus, dan Zeus juga 8. Ini tinggal 11 player dari 5 tim yang berbeda. Cukup lama bertahannya. Betul, ini tinggal 5 tim yang tersisa, 2 tim berhasil masuk, 3 tim bahkan. Blacklist dari Filipina kan berarti ada 3 tim dari SEA ya yang bertahan sejauh ini. Dan kalau kita perhatikan juga ternyata pergerakan dari Bigetron masih dengan tempo yang cukup aman. Ada spray down juga dari seorang Liquid, bahkan berhasil mendapatkan 1 pemain. Gewi terknockout, headshot tadi kena ke arah kepalanya, dan Blacklist juga sedang perang dengan tim Zeus, dimana kali ini Ziol berhasil diamankan, namun Liquid berhasil ditumbangkan begitu saja. Masih menyisakan 1 pemain terakhir dan Ryzen berhasil memulangkan Valdus menuju ke arah lobby. Tembakan yang begitu bagus ternyata masuk begitu saja dan ternyata belum dipulangkan ke arah lobby. Valdus masih bisa bertahan dengan last man standing mereka. Oh enggak, Valdus pulang. BTR masih bertahan dengan 1 pemain lagi. Udah abu-abu ya? Liquid pasti dok. Udah abu-abu. Ada hashtag 5 itu kan sebelahnya. Kita lihat sekarang dari seorang Godless maju ke depan. Nembak ke arah lapisan RC dalam bahaya. Tapi lihat covering fire dari tim Blacklist. Pengen mendapatkan kill-kill tambahan. Top 2 untuk tim BTR. Masuk lagi ke late game. Indonesia. Gokil bro. Masih menyisakan 2 pemain dari Red Aliens dan akan menghadapi Blacklist yang menyisakan 3 pemain. 3 lawan 2, bukan jumlah yang berimbang, tapi bukan hal yang mustahil. Oh, ini 3 lawan 2 kah? Atau 3 lawan 1 karena hanya menyisakan Ryzen, last man standing untuk Red Aliens. Sementara kalau kita lihat-lihat, dari Blacklist mereka sudah mulai memasang granat lempar ke arah high ground-nya Liquid.